Pangan Jali. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Apa semua sudah ngisi absennya? Ibu sudah kirim di WA grupnya? Sudah semua ngisi? Sudah. Kita cek dulu kehadirannya di Google Form-nya ya. Mengingatkan kalian untuk materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ibu ingin tahu nih, apa kalian masih ingat tentang materi yang sebelumnya sudah kita pelajari? Salah satunya itu adalah suatu titik koordinat x, y direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu x, maka bayangan dari refleksinya berada di mana? Coba siapa bisa angkat tangan? Coba, siapa namanya? Nama saya Agung Krisnanugraha, kelas 3. Jika suatu titik x, y direfleksikan terhadap sumbu x, maka bayangannya berada di x, min y. Di x, min y. Yang lainnya yang angkat tangan tadi berpendapat benar apa tidak? Benar. Sekarang pertanyaan masih tentang refleksi. Masihkah kalian ingat apabila suatu titik koordinat x, y direfleksikan terhadap y sama dengan min x, bayangannya berada di mana? Desa, silakan. Min Y, min X. Bayangannya di Min Y, min X. min y dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, itu tentang rotasi itu apa saja? Kalian tahu nggak di kehidupan kalian sehari-hari tentang rotasi? Jam. Oke, jarum jam. Ada jam di sini. Ternyata tentang jarum jam ya, bisa tentang jarum jam. Itu merupakan suatu rotasi. Rotasi nama lainnya apa? Perputaran. Kalau kita lihat, kalian bilang rotasi itu adalah jarum jam. Jarum jam. Nah, ini dalam kehidupan sehari-harinya. Ini perputaran planet. Perputaran planet. Nah, ini ya kipas angin. Nah, ini yang tadi yang dibilang komedi putar ya. Nah, ini contohnya sudah kalian sebutnya. 3.5 yaitu menjelaskan tentang transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dilatasi menggunakan masalah kontekstual. Itu KD pengetahuannya. KD keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dilatasi. Nah, nanti kita akan bicara tentang rotasi saja ya. Itu KD-nya, kemudian IPK-nya. IPK untuk pertemuan hari ini yaitu tentang menentukan tentang rotasinya, baik pengertian sifat-sifatnya, kemudian menentukan baik 270 derajat, 360 derajat. Nanti bisa juga selain sudut istimewa yang bisa juga kita akan rotasikan. Itu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, nah ini materinya. Kalian sudah pelajari juga ya. Ibu hanya mengingatkan saja untuk materinya. Untuk materi rotasinya, kalau dia berpusat di 0,0 dirotasikan 90 derajat, misalnya dia arah rotasinya kemana, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Itu sudah kalian pelajari sesuai dengan materi yang sudah Ibu kasih. Jadi Ibu tidak bahas lagi.
Nah, karena ini sudah Ibu jelaskan, artinya sudah Ibu berikan, sekarang kita langsung ke kegiatan intinya. Kegiatan intinya itu yang pertama Ibu memberikan orientasi masalah, ya. Orientasi masalah, karena orientasi masalah berarti Ibu memberikan kalian masalah dalam bentuk ELKPD. ELKPD yang sudah kalian Ibu share juga linknya, silakan dibuka ELKPD-nya. Dan sebelum kalian mengerjakan, silakan dulu cari kelompoknya masing-masing. Baik, di sini di kegiatan 1 terdapat sebuah jam yang menunjukkan di bagian jarum jam pendeknya itu menunjukkan angka 3, lalu di bagian jarum panjang yang merah itu menunjukkan angka 1, dan jarum panjang yang hitam menunjukkan angka 12. Lalu kemudian di sini terdapat pertanyaan. Yang pertama, apakah jarum-jarum tersebut mengalami perubahan posisi? Jawabannya tidak. Jawabannya ya. Karena jarum jam itu berputar sehingga dia akan mengalami perubahan posisi. Kemudian di pertanyaan kedua, perubahan posisi seperti apakah yang terjadi pada jarum-jarum jam tersebut? Jawabannya perputaran. Karena jarum jam itu berputar sehingga dia tidak mengalami pergeseran. Jadi jawabannya perputaran. Kemudian di pertanyaan ketiga, adakah perubahan bentuk dan ukuran pada jarum-jarum jam saat mengalami perputaran? Jawabannya tidak, karena jarum jam itu hanya berputar sehingga tidak mengalami perubahan bentuk ataupun ukuran. Nah, dari kegiatan ini kita dapat menyimpulkan bahwa benda yang dirotasikan atau diputar itu tidak mengalami perubahan bentuk, dan ukuran, tetapi benda yang diputar KPD-nya itu belum diklik di LKPD. Pada arah rotasi gambar pertama, pendapat saya adalah plus 180 derajat. Untuk arah rotasi yang kedua, pendapat saya adalah negatif 180 derajat. Yang ketiga, arah rotasi pendapat saya yaitu minus 270 derajat. Dan untuk Gambar selanjutnya, gambar selanjutnya itu adalah plus 270 derajat. apakah yang mempunyai pendapat yang berbeda? Silakan. Cantika, ya. Dari kelompok mana Cantika? Silakan berdiri. dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nikomang Aurel Cantika Sari, nomor 33 dari kelompok 5. Jadi pendapat saya kalau gambar yang nomor 1 itu dirotasikan plus 90 derajat. Gambar kedua plus 270 derajat. Gambar ketiga plus 180 derajat. Yang keempat negatif atau minus 270 derajat. Yang kelima negatif atau minus 90 derajat. Yang terakhir yaitu minus atau negatif 180 derajat. 180 derajat. Kita coba dibuktikan ya yang disampaikan. Nah, ini karena pendapatnya berbeda, kita coba buktikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini kita buktikan dengan aplikasi GeoGebra. Siapa yang bisa menggunakan aplikasi GeoGebra? Silakan. Silakan kita buktikan ya. Kita buktikan dulu menggunakan aplikasi GeoGebra. Silakan gabung di sini dengan kelompoknya. Kita coba buktikan dulu untuk yang jawaban temannya yang 180 derajat. Nah, Batsu
GeoGebranya. Dibasuhnya juga menyampaikan ya. Nah, itu titik yang dibuat, kemudian titik pusatnya 0,0. Diperhatikan di LKPD-nya. Kemudian sekarang dirotasikan. Satu, kegiatan 2, kegiatan 3, dan kegiatan 4, serta kegiatan 5. Coba diperhatikan, ada yang tadi di kegiatan 2-nya beberapa kelompok itu mengalami kesulitan, bisa belajar kembali ya. Kemudian Ibu minta untuk membuat kesimpulan hasil diskusi kalian tadi. Coba siapa mampu membuat kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi, baik kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, ataupun kegiatan 5. Siapa bisa? Silakan Cantika. Nah, dengarkan temannya yang lainnya juga, boleh menanggapi kesimpulannya ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Aurelia Cantika Sari, nomor 33 dari kelompok 5. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan yang telah saya pelajari dari berbagai kegiatan yang saya lakukan sekarang. Jadi, yang pertama, jika A lebih besar daripada 0, rotasi berlawanan arah jarum jam. Dan jika A lebih kecil daripada 0, rotasi searah jarum jam. Misalnya seperti tadi, pusat rotasinya adalah 0,0. Jadi, rotasi A sama dengan 90 derajat. Benda yang memiliki titik X, Y, jika dirotasikan sebesar 90 derajat, rotasikan terhadap terhadap pusat 0,0 itu 90 derajat, berarti itu berlawanan atau searah jarum jam. 90 derajat. 90 derajat itu positif, itu berlawanan apa? berlawanan. Kalau dia positif berarti berlawanan arah Jarum jam. berlawanan arah jarum jam. Jarum jamnya kan arahnya seperti ini. Kalau dia misalnya dia negatif berarti Searah jarum. searah jarum jam. Kalau sudut rotasinya positif berarti berlawanan jarum jam. Terbalik dia ya. Kalau negatif searah jarum jam. Kalau positif berlawanan. Gimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Senang. Benar, senang? Oke, tidak apa-apa. Ada senang, ada tegangnya, ada belajar geogebranya. Semua bercampur aduk, tetapi ujung-ujungnya kalian merasa senang. Terima kasih anak-anak. Ibu ucapkan benar-benar banyak-banyak terima kasih sudah mengikuti. Pembelajaran hari ini akan Ibu tutup, tetapi Ibu akan sampaikan untuk pembelajaran selanjutnya itu masih tentang transformasi geometri, tetapi submaterinya adalah dilatasi. Besok kita akan bertemu untuk hari Selasa ya, akan bertemu untuk materi dilatasi. Silakan ketua kelasnya untuk pembelajaran hari ini. Pada asana Parama Santi. Om Santi 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 Om. Teman-teman, sebelum kita mau tutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa